Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Michelle Channel. Baik teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman ada satu hal yang sering disepelekan oleh para pengusaha dan ini menjadi dampak kebangkrutan dalam usahanya. Nah, kira-kira apa sih teman-teman? Oke, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Apa hal yang paling sepele dan itu sering diremehkan ya oleh para pengusaha? Yang pertama adalah fokus. Apa itu fokus? Fokus itu kalau bahasa lebih akademisinya itu konsisten. Kalau dalam bahasa agama itu adalah istiqomah ya. Jadi fokus ini adalah hal yang paling penting dan ini menjadi indikator kesuksesan seorang pengusaha. Banyak sekali yang datang kepada saya pribadi itu mereka ingin menjual counternya. Pas ketika saya tanya-tanya dan mereka itu rata-rata enggak fokus pada usahanya dan banyak punya usaha yang lain. Apakah itu tidak boleh? Tentu boleh teman-teman, tapi dengan beberapa syarat. Kenapa? Karena banyak yang beropini tolong diperhatikan, banyak orang yang beropini banyak punya usaha sama dengan banyak juga punya penghasilan. Jika gagal, masih banyak usaha yang lain yang menopang. Oke, dan ini saya dapatkan hampir beberapa banyak teman-teman dan rekan-rekan punya opini, banyak punya usaha, banyak juga punya penghasilan. Betul tidak? Silahkan teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar. Jika gagal satu usahanya, maka bisa ditopang oleh usaha yang lain. Itu opini dan logika kita secara universal memang betul. Dan saya juga membetulkan. Tapi ini ada syaratnya teman-teman. Tidak bisa langsung seperti itu. Kenapa? Kalau kita punya pemikiran seperti ini, harus dibarengi dengan kemampuan. Artinya apa? Karena tidak bisa semua orang itu menjalankan banyak usaha dalam satu waktu. Kecuali syaratnya itu kalau usaha kita sudah tersistematis dan terorganisir. Artinya ada jabatan-jabatan memang mereka tuh handle di situ. Kalau kita masih one man show, artinya semua kita yang melakukan, kita yang jaga counter, kita yang buka counter, kita yang nutup counter, pembukuan kita juga, stok barang kita juga, ya, marketing kita juga, itu one man show. Artinya semua pekerjaan itu dilakukan dalam satu orang. Itu tidak akan mungkin ini bisa. Yang ada usaha yang kita jalan itu tidak ada yang maksimal. Artinya setengah-setengah. Karena kalau kita punya usaha banyak, pasti ada satu usaha yang kita prioritaskan. Dampaknya nanti usaha yang lain itu hanya sebagai sampingan. Kalau usaha kita sampingan, maka nanti hasilnya juga sampingan juga. Itu teman-teman ya. Jadi opini seperti ini memang tidak salah, tapi ada syaratnya yang harus dipenuhi ya. Tadi yang sudah saya sebutkan. Oke. Nah, kita kembali ke fokus. Jadi yang harus kita sama-sama perbaiki dan kita harus jalani adalah fokus. Yang pertama, fokus pada apa? Ya. Yang pertama adalah A-nya. Fokus pada waktu.
Jadi yang harus kita fokuskan yang pertama adalah fokus pada waktu. Kenapa? Karena ketika kita buka usaha, hal yang paling kita perhatikan adalah waktu. Kalau kita kehilangan uang, bisa kita cari. Tapi kalau kita kehilangan waktu, itu tidak akan bisa terulang kembali. Ya teman-teman. Nah, dalam kita mulai usaha, kita fokus pada waktu. Artinya kita nanti fokus dalam branding produk. Branding produk. Jadi bagaimana kita membangun produk kita. Kalau saat ini kita memulai usaha tahun 2021, maka selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, waktu yang kita punya itu kita bangun produk kita. Kalau teman-teman di kuliner, maka bangun produk kulinernya. Kalau teman-teman mungkin di biaya jasa, maka dibangun produk jasanya itu. Ya. Kalau memang teman-teman fokus di counter, bangun produk counter agar orang-orang di sekeliling kita itu tahu kalau kita jualan counter, dan itu pun membutuhkan waktu. Nah, dan branding itu tidak bisa sembarangan, teman-teman, harus fokus ya. Jadi selama kita membuka usaha, kalau kita ingin mulai tahun 2022 teman-teman nih ya, kita harus membenahi nih, ada beberapa hari ini membenahi untuk kita fokus dalam usaha nanti pada tahun 2022. Jadi tidak bisa asal sembarangan seperti itu teman-teman ya. Itu yang paling penting. Jadi pertama fokus pada waktu, branding produk kita bangun dari sekarang teman-teman. Oke, yang kedua yang B-nya fokus pada nilai plus. Nah, nilai plus di sini itu artinya usaha kita itu nggak hanya sekedar jadi, tapi bagaimana kita bisa grow up sampai bisa berkembang dan bisa buka cabang. Nah, ini yang menjadi PR juga buat saya pribadi dan tim, dan bagi teman-teman para reseller Umisel ya. Jadi kita harus fokus pada nilai plus usaha kita. Artinya usaha kita itu jangan sekedar jadi, yang penting sudah berjalan. Yang penting sudah kelihatan omsetnya untuk kebutuhan dan bisa menutup sehari-hari. Jadi cuman jangan hanya berhenti di situ teman-teman. Jadi kita harus bisa membangun nilai plus dalam usaha kita itu bagaimana bisa sampai grow up. Nah, kalau mungkin usaha teman-teman sekarang masih kecil, ya bagaimana cara mengembangkannya? Mungkin cari investor, kalau tidak ada uang pribadi, mungkin teman-teman bisa pinjam ke IMF ya. IMF di sini bukan berbentuk bank ya teman-teman, tapi singkatan IMF. Nah, I-nya itu istri, kalau teman-teman sudah punya istri. Kalau belum punya istri jangan bersedih, ada M ya. M itu apa? Mertua. Kalau belum berkeluarga juga masih ada yang terakhir F, ini friend atau family. Jadi teman-teman bisa minjam baik di istri, yang kedua di mertua, yang ketiga di friend atau family. Nah, itu kita lobby teman-teman memang yang punya modal kalau kita ingin mengembangkan dan ingin usaha kita jadi grow up ya teman-teman. Kalau memang kita sudah ada modal, kita sudah buka counter tapi belum bisa buka cabang dan grow up, ya berarti kita harus bisa membangun marketing kita, karena marketing adalah ujung tombaknya bisnis, supaya teman-teman bisa tetap lebih banyak lagi omset baik harian, bulanan atau tahunan. Jadi ini yang paling penting memang saya alami sendiri, dan sering sekali banyak ketika kita sudah buka satu bisnis, maka akan banyak tawaran-tawaran bisnis yang lain yang akan menjadi godaan dan ujian kita. Memang seperti itu teman-teman. Nah, apa sih hasilnya kalau kita sudah fokus? Nah, ini yang paling penting istimewa teman-teman ya. Ya, mungkin teman-teman bisa dihapus kalau sudah. Jadi yang paling penting itu kalau kita sudah fokus dalam satu bisnis ya,
Contoh aja, kita fokus jualan air mineral aja ya. Contoh fokus jual air mineral. Baik itu dalam gelas, botol, ataupun galon ya teman-teman. Kalau kita nanti sudah fokus, ini nih, nanti hasil itu akan ada bisnis turunan. Dengan sendirinya tanpa kita cari, nanti ini akan muncul teman-teman bisnis turunan. Contoh, air mineral, mungkin pertama-tama kita jual hanya air gelas ya teman-teman, dan kita ngambil dari orang. Jadi dropship dulu atau jadi reseller dulu ya. Ketika bisnis kita fokus di situ, kita banyak, kita punya market pasar juga sudah meluas, nanti kita akan buka sendiri itu gelasnya, dan nanti akan muncul bisnis turunan. Kita bukan hanya jual air mineral, tapi kita juga produksi gelasnya. Nanti botolnya kita yang produksi, nanti plastiknya, labelnya, desainnya, nanti itu akan sendirinya dengan bisnis turunan ya teman-teman ya. Sama kita pun di counter, kita fokus di aksesoris HP. Nanti ketika sudah aksesoris HP kita fokus, sudah banyak, nanti orang ada yang pengen juga bang servisnya, nanti kita buka servisnya. Nanti setelah servisnya, aplikasi kuota dan pulsanya nanti banyak, nanti akan lahir tuh bisnis turunan kalau kita fokus. Tapi kalau kita fokus, nanti banyak usaha tapi tidak ada yang terpegang. Kapan kita bisa ingin memegang banyak usaha? Kalau satu usaha kita itu sudah berkembang, sudah tersistematis, terus sudah terorganisir, banyak divisi-divisi, ya. Kita tinggal juga usaha kita masih berjalan, nah baru silakan buka bisnis yang lain. Jangan sampai baru 1 tahun bisnis kita baru mulai, yang A, yang B sudah dibuka, akhirnya nanti yang A nggak dapat, yang B juga nggak dapat. Nah ini banyak hal yang disepelekan oleh para pengusaha, khususnya pengusaha counter ya, karena sudah buka counter akhirnya ingin buka usaha yang lain, counter nggak dapat, usaha yang lain pun nggak dapat. Dan ini banyak terjadi dan sudah banyak yang ke saya, counter itu pada pengen dijual ya. Ketika saya pantau dan saya lihat, karena mereka itu nggak fokus di satu bidang. Jadi teman-teman yang saat ini sedang usaha counter atau usaha yang lainnya, fokuskan, khususnya pada tahun 2022 ini kita akan masuk tahun baru. Kalau memang counternya masih kecil, grow up ya, cari permodalan baik dari investor ataupun dari bank IMF tadi, istri, mertua atau friend ya. Lobby, saya minjem sekian 10 juta nanti saya balikan di atas materai supaya saling terikat ya. Kalau sudah ada modal, tinggal belanjakan dengan hal-hal yang paling baik diminati. Kalau teman-teman tidak tahu barang-barangnya, bisa WA saya, nanti saya kirim rincian untuk barang-barang terlaris ya. Kalau sudah ada modal, ada tempat ya, terus makin banyak customer, tambah karyawan ya, tambah partner bisnis supaya bisnis kita semakin banyak. Karena sukses itu tidak bisa sendiri, harus berjamaah teman-teman ya. Jadi bagi para reseller Urmisel yang saat ini sudah buka counter, tetap fokus ya, konsisten, istiqomah, insya Allah kita semua bisa sukses berjamaah. Dan mudah-mudahan di akhir tahun 2021 dan kita menuju tahun 2022, ide-ide, gagasan-gagasan dan kreativitas teman-teman semakin banyak, dan untuk menambah omset usaha kita masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya, dan jangan banyak pikir, jangan banyak ambil resiko. Betul, memang kalau kita sudah jalanin, fokus action dan action. Karena itu kuncinya ya. Takut, khawatir kurang modal, cari permodalan. Khawatir kurang sempurna, cari bagaimana menutup kekurangan ya. Kalau kurang personil, cari yang mau berpartner dengan kita. Dan insya Allah dengan kita selalu mencari solusi, usaha yang kita jalani nanti akan semakin berkembang. Karena usaha dan apapun itu bentuknya butuh yang namanya fokus ya. Dan nanti ketika sudah fokus, maka akan turun bisnis turunan
yang kita tidak pinta, tapi itu nanti dengan sendirinya akan kita raih. Terima kasih. Salam dari Umi Sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.